Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan banyak rezeki ya. Hari ini ada kabar nggak bagus. Salah satu subscriber saya kena suspend 7 hari. Padahal dia udah bagus itunya akunnya itu, pendapatan juga udah bagus. Mana Instagram. Oh, ini dia semalam DM saya jam 21.49 nih. Anda terkena suspend selama 7 hari karena terdapat laporan bahwa Anda menyelesaikan order tanpa menjemput pelanggan. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Jadi intinya menyelesaikan order tanpa ada penumpang. Jadi dia itu gini, dia jemput orang terus kegeser duluan gitu, udah bersama customer padahal belum. Nah, itu kegeser. Makanya buat teman-teman yang baru itu sabar aja, jangan buru-buru. Udah sampai tujuan cukup geser ke titik jemput aja gitu, jangan digeser dulu sebelum ada penumpang. Kalau penumpang udah masuk, bener-bener udah masuk, baru boleh digeser bersama penumpang ya. Kalau belum jangan. Nah, ini akibatnya kayak gini. Akhirnya udah digeser, penumpangnya nggak ada, di telepon nggak bisa, dia apain nggak bisa. Nah, karena dia masih baru, nggak ngerti, akhirnya diselesaikan sama dia, otomatis suspend 7 hari gitu. Kalau saya dulu pernah 2 kali kayak gitu. Cuman kalau saya nggak ngambil keputusannya, nggak buru-buru, daripada saya salah gitu ya. Ya kalau yang lain saya tanya di grup atau tanya yang lain, udah selesaikan aja, ntar gopaynya kembaliin atau ongkosnya kembaliin. Nggak bisa, saya nggak berani. Akhirnya saya jalan amannya telepon Gojek. Saya telepon Gojek, ya saya ceritain masalahnya, kejadiannya begini-begini. Nah, di cancel sama Gojek, aman, kita nggak ada masalah. Yang kedua itu jalur ganjil genap. Jadi udah saya selesaikan, ternyata jalurnya masuk ganjil genap. Akhirnya saya nggak berani, saya suruh cancel dari pusat juga, telepon juga, saya ceritain masuk ganjil genap nggak berani, di cancel, nggak masalah itu gitu ya. Jangan diselesaikan sendiri. Kalau diselesaikan sendiri, ya itu suspend itu akhirnya gitu. Nih bang, saya kena suspend begini, gimana? Asli pening ya, pening lah. Coba kita dengar. Belum saya. Nah, yang terakhir nih sebelum saya kena Nih. Yang terakhir nih sebelum saya kena suspend, itu tuh ini orangnya saya jemput, saya tunggu. Itu 4 kilo dari yang orang yang ke cancel tadi, yang dia bilang salah pencet itu. Saya jemput lagi, saya 3 kali berturut-turut. Saya tunggu, sama-sama nunggu ini semua ya, nunggu lebih dari berapa menit gitu. Masalah saya udah nyampe lokasi, langsung saya buat di penumpang, ke slide yang udah sama penumpang yang terakhir ini bang. Nah, dia ke slide geser bersama penumpang, padahal belum sama penumpang. Nah, ini kesalahan dia gitu. Tapi buat pengalaman ya, ini buat teman-teman yang baru-baru, jangan sampai kejadian. Coba. Jadi orang yang saya telepon nggak diangkat-angkat, nggak angkat-angkat. Ya saya nunggu lama-lama. Udah saya geser, selesai aja lah, kata saya gitu. Nah, itu ya, kesalahan fatalnya dia digeser selesai itu. Sebenarnya walaupun dia digeser bersama penumpang nggak masalah, tapi harus telepon Gojek untuk meng-cancel. Karena kita kalau udah geser bersama penumpang, kita nggak bisa cancel, penumpang nggak bisa cancel. Yang bisa cancel cuma kantor Gojek gitu ya. Itu mending telepon. Nanti saya kasih nomor teleponnya di sini. Iya bang, makanya lemes langsung gara-gara satu orang ini, kata saya. Masalah ada 2 kali berturut-turut yang ini yang nge-cancelnya itu bang. Bukan cancel sih, nggak ada orang gitu. Iya. Saya telepon nggak diangkat. Itu harusnya kalau nggak ada orang kayak gini, kejadian kayak gini ya, itu cukup ini aja, pelanggan tidak pakai masker, selesaikan. Cancel dengan alasan pelanggan tidak pakai masker, udah jalan, nggak ada performa, itu nggak kena performa ya. Daripada digeser-geser gitu, malah jadinya suspend 7 hari, kasihan loh dia ini. Nggak enak yang ditelepon nggak diangkat. Nah, saya udah ke slide ini dulu, ke slide udah sama penumpang gitu. Saya kira masih udah sampai di tempat tujuan gitu, sampai titik tujuan.
Aduh, makanya lemes saya langsung nih. Nggak tahu lah dapat tupo apa enggak yang malam ini. Padahal saya mau ngejar yang itu. Gimana ya? Ya, ya gimana ya, kasihan juga, cuman ya gimana, terlalu gegabah, ceroboh gitu ya. Makanya ini saya buat video ini buat teman-teman yang baru, jangan sampai kejadian kayak gini. Saya udah minta izin sama orangnya, saya mau buat konten, nggak masalah gitu, buat edukasi yang lain gitu ya. Tadi saya udah mau ngajuin banding, katanya tunggu 2 kali 24 jam dulu kata ini orang Gojeknya. Asli lemes saya ini. Makanya arah-arah pulang nggak ada saya ngambil-ngambil nih, padahal dari Jakarta Timur mau ke Jakarta saya ini. Ada solusi nggak bang? Maaf bang, ngerepotin malam-malam. Asli, gara-gara itu. Kata saya. Nggak tahu lah. Saya udah. Ya gak ada solusi, kita nggak bisa bantu karena ya itu suspend itu urusan kantor. Kalau saya cuman bisa ngasih tahu, oh ini begini caranya, begini gitu doang. Kalau udah terjadi seperti ini saya nggak bisa bantu karena itu udah urusannya sama di kantor gitu. Paling ya ngajuin banding atau gimana, coba saya bersawin. Mau balikin nggak apa-apa, 2 kali lipat lah saya balikin. Gitu pula, saking lemasnya saya tuh. Gara-gara udah ini duluan, emosi saya. Mana orang ini gitu. Gak bisa, mau dibalikin kayak gimana, gak bisa udah. Lain kali kalau kayak gitu jangan geser. Saya pernah kayak gitu itu, pokoknya kalau udah terlanjur geser kayak gitu, terus ternyata bermasalah ordernya, telepon Gojek suruh cancel gitu. Saya 2 kali kayak gitu. Dulu salah jemput orang, terus yang kedua ganjil genap udah masuk ya, telepon Gojek, masalah ceritanya masalah saya nggak bisa anter karena ganjil genap, nah gitu. Tadi cancel dari kantor, terus saya nggak bisa jemput karena saya nggak bisa cancel karena orangnya nggak ada gitu misalkan. Kok digeser, ya kepencet gitu aja, itu aman. Tadi cancel dari kantor. Kalau digeser sendiri pasti suspend lah. Jangan lagi itu pokoknya. Kalau kayak gitu itu udah pasti masalah. Oh iya bang, asli saya juga kan baru seminggu kan, saya kan narik ini nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu, belum ada tahu yang kayak gitu, baru inilah kejadian. Makanya ini disuruh 2 kali 24 jam. Nanti kalau ya besok pagi saya telepon aja langsung ininya, orang ininya. Itu udah nggak ada solusi ya, itu tinggal ajuin banding. Kalau diterima syukur, kalau nggak diterima ya ditunggu lah. Ya sabar aja. Makanya lain kali jangan ngambil keputusan sendiri, bahaya. Dulu saya meraba gitu, tapi saya nggak berani ngambil keputusan sendiri. Mending telepon, kalau ke grup udah selesain aja, gopenya pulangin apa segala macam. Jangan ngikutin mereka sesat gitu. Kadang orang itu kan pengen kita susah gitu loh. Kalau saya kan pengennya bantu orang biar mereka itu pada bagus-bagus akunnya, dapat penghasilan banyak gitu loh. Jadi itu ya sabarin aja. Habis gimana udah ke suspend, tinggal ajuin banding, diterima syukur ya, nggak diterima ya udah manyun. Lain kali kan buat pengalaman gitu loh. Gitu ya. Jadi saya seneng, emang orangnya seneng gitu ya. Jadi seneng bantu orang untuk lebih maju apa gimana, itu seneng ya gitu. Kadang kalau orang kan misalkan punya ilmu, maksudnya punya kemampuan atau ini kan mau dikasih tahu orang itu kan sayang gitu ya. Kalau saya enggak, buat semua biar bisa semua, malah seneng saya gitu. Saya nggak pernah merasa tersaingi, saya nggak merasa pernah saya dia walaupun lebih pintar dari setelah saya ajarin dia lebih pintar dari saya, dia lebih dari saya malah seneng gitu loh. Saya nggak ada istilahnya kecewa gitu setelah saya ngajarin kok dia yang begini, nggak ada kayak gitu. Saya berbuat seperti ini istilahnya saya beribadah gitu ya, beramal gitu. Dan beramal kayak gini ini sampai kapanpun nggak bisa hilang gitu. Saya ngajarin orang, ngasih tahu orang ya dengan cara begini. Saya dengan YouTuber ngasih berbagi ilmu kayak gini ya, itu saya niatnya ibadah gitu loh.
entah itu mau dapat apa nggak dapat apa terserah. Yang saya niatnya ngebantu orang gitu, dan itu kalau itu tercatat sebagai ibadah itu sampai kapanpun nggak ada habisnya. Dan kalau orang ternyata dari cara saya ini apa, dengan mengikuti cara saya ini orang berhasil istilahnya, jadi bisa menafkahin keluarga, bisa hidupnya jadi enak, itu kayaknya sih tercatat ya apa amalnya apa ya, bukan itu ya, maksudnya pasti dicatat lah sama yang di atas gitu loh. Itu kan apa dari saya ya, kayak guru lah, kayak guru di sekolahan itu, pahlawan tanpa tanda jasa itu, amalnya nggak putus sampai kapanpun gitu, karena ilmunya melekat ke kita semua gitu yang diajarin. Nah gitu ya, kalau saya niatnya ibadah kayak gitu. Jadi jangan apa saya itu ada apa istilahnya kayak gini-gini ada niat, nggak ada. Saya pokoknya saya niatnya ibadah, saya kerja juga niatnya ibadah gitu loh. Ini juga ibadah, kita nyari nafkah buat keluarga itu ibadah itu ya. Lain kali kalau Ini udah tadi ya kayak gitu jangan nggak apa-apa, saya juga masih di jalan ini trip terakhir. oh Asli maaf bang, repotin bang, malam-malam menanya-nanya saya. Padahal saya tupo loh ini bang. Pakai yang siang tupo, yang malam tupo. nggak apa-apa ya, kalau saya selagi bisa santai gitu pasti saya balas. Apalagi kena kendala ada masalah penting kayak gini pasti saya iniin, saya Akhir yang untuk tupo ini belum pulang ya juga ini. Nggak apa-apa, saya juga masih di jalan ini trip terakhir yang untuk tupo ini. Lanjutannya dari pihak ini, dari pihak Gojeknya, apa gimana bang? nggak ngerti. Pokoknya saya suruh telepon besoknya apa ya. Ya pokoknya besok telepon terus ceritain masalahnya kayak gitu. Saya orang baru, saya belum ngerti gitu aja. Saya udah nunggu lama, terus ini saya nggak ngerti. Pokoknya saya nggak ngerti gitu aja, banyakin ngomong nggak ngerti. Saya masih baru seminggu kerja, mungkin dimaklumin gitu loh nanti. Tapi kalau udah lama ya nggak mungkin dimaklumin. Jadi besok telepon aja, mudah-mudahan aja beres. Oke bang, siap bang. Besok pagi saya telepon tuh orangnya, apa namanya, orang Gojeknya bang. Makasih bang, hati-hati di jalan bang. Saya niatnya mau kasih apa, kasih pendapat dari saya setelah tupo itu ya. 1.200.000. Nggak tahu ya dia lebih gede dari saya. Tuh dia baru kerja seminggu loh, dia baru kerja seminggu. Saya suruh apa, saya suruh autobit dia manut, saya suruh ngikutin cara saya. Tuh penghasilannya 1.200.000, baru kerja seminggu loh dia nanya saya itu awal-awal itu langsung keterima, dia baru daftar dia ini. Berapa lama itu daftar? Paling seminggu kayaknya. Tuh baru seminggu dia daftar langsung keterima loh. Tuh nggak apa-apa ya buat teman-teman kalau yang mau nanya-nanya. Kalau selagi saya masih ini ya pasti saya balas ya. Malu saya jadinya tuh, dia 1.200.000. Aduh, dia masih autobit tuh. Ya udah gitu. Saya udah izin ya. Apa ini? Ini besok tak buat konten ya. Ambil jalan keluar 16. Yang lain nggak kena suspend kayak gini ya. Tuh, saya udah izin ini ya buat ngonten ke dia. Nah, ini ya nomor Gojeknya ini ya. Telepon aja nomor ini, ntar juga saya kasih di apa, saya gedein ini ya nomor telepon Gojeknya. Ya gitu aja sih ya. Pengalaman ini ya, mudah-mudahan yang lain itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa atasin sendiri ya gitu, tanya gitu, entah tanya ke saya atau yang temannya yang lain gitu, boleh DM saya aja, Instagram saya ada kok itu, saya cantumin di apa, di profil saya di YouTube itu. Nah DM saya aja. Kalau misalkan nggak mau DM saya atau nggak bisa, nggak ngerti, telepon Gojek itu nomornya ya, telepon Gojek
Pokoknya di situ ikutin aja panduannya. Ntar kan tekan 1. Jika ada customer Gojek, customer itu penumpang ya. Nah, jika ada driver, nah berarti pencet nomor berapa itu ya. Pokoknya ikutin perintah teleponnya itu aja. Terakhir berbicara dengan operator aja, itu ketik 0 kalau nggak salah terakhir. Ya udah gitu aja ya videonya. Ini saya udah jam 11 kurang 5 menit lagi nih. Saya mau ngejar ini nih, insentif basic tau. Insentif yang jam 11 nih, jam 11 sampai jam 4 1100 poin dapat 220 ya. Terus yang sorenya basic loh. Tapi 1120. 1250 dapatnya 270, beda 10.000 nggak masalah, yang penting cair ya. Aduh, saya sekarang ada di basic tau gak? Aduh, tuh basic tuh. Ini semalam saya 100% ya. 22 trip. Mungkin saya kedepannya paling nongkrongnya di silver aja kayaknya. Di gold itu target poinnya terlalu tinggi. Walaupun gacor kalah sama macet, males saya jadinya gitu. Ya mungkin saya nanti ngensel-ngenselnya yang benar-benar urgent aja ya. Saya cancel kecuali nanti masih performa masih di atas ya saya turunin nanti. Karena saya pengennya di silver aja kayaknya. Target poinnya nggak tinggi gitu. Biarin aja lah. Terus ini pendapatan saya kemarin ya. Wih, ada yang ngasih tip kan jadi 1.200.000 kan ya. 1.200.000. Jumatnya 700. Ini saya Jumat ini start jam 4:30 ini. Cuman ngejar insentif doang. Saya Sabtu itu saya udah bikin ini, saya udah bikin live beatnya, cuman belum sempet ngeditnya aja. Kalau live beat itu lama ngeditnya. Saya butuh libur gitu loh. Sedangkan kalau libur saya banyak urusan. Aduh. Ini Kemis. Lupa saya ini. Ngapain saya Kemis ini ya? Perlu order doang. Ini Rebo libur. Selasa libur, ini saya libur. Ini Rebo ini ngedit ini yang saya upload hari yang kemarin terakhir saya upload itu. Ini Selasa ini saya ke Ancol sama keluarga. Senin 300. Ini mulai bulan ini saya insya Allah mau fokus di ini ya, di Grab, di Gokar. Mudah-mudahan ntar lancar. Ya udah gitu aja ya videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan di komen aja ya, nanti saya balesin kalau saya lagi sempet. Terus bagi yang mau DM ya DM aja di Instagram saya. Saya nggak berani ngejebar ini nomor handphone ya, karena takutnya saya malah keganggu gitu. Bunyi terus nanti saya malah nggak konsen gitu ya. Maaf aja ini. Mendingan di DM di itu aja, di Instagram aja. Ya udah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.